Palsu di kampus UIN Makassar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Di antaranya mesin cetak uang palsu, seperti apa alat cetak yang digunakan dalam produksi uang palsu. Selengkapnya disampaikan jurnalis Kompas TV Linda Irawan dan juru kamera Rama Pratama. 15 tersangka ditetapkan dalam kasus sindikat peredaran uang palsu di Kabupaten Goa. 9 diantaranya sudah dilakukan penahanan, 5 diantaranya berasal dari Kabupaten Mamuju, 1 dari Kabupaten Wajo dan sudah tiba di Polres Goa dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Dan saudara, uang palsu di UIN dan mata uang sosial, kajian Ramlan. Pendahuluan. Kasus uang palsu yang beredar di lingkungan Universitas Islam Negeri UIN, menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji dalam perspektif ekonomi dan sosial. Tidak hanya berdampak pada aspek keuangan dan hukum, tetapi juga mempengaruhi moralitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang ada. Dalam kajian ini, Ramlan, seorang pengamat sosial, mencoba menggali lebih dalam mengenai dampak dari peredaran uang palsu dan kaitannya dengan konsep mata uang sosial yang berkembang di masyarakat. Peredaran uang palsu di UIN. Peredaran uang palsu di UIN telah menjadi isu yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai laporan mengungkapkan bahwa uang palsu beredar di kalangan mahasiswa dan pedagang di sekitar kampus. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak yang menerima uang palsu, tetapi juga merusak reputasi lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi contoh dalam membangun nilai-nilai integritas. Ramlan menilai bahwa peredaran uang palsu ini bukan hanya sekadar masalah teknis pembuatan uang ilegal, tetapi juga merupakan cerminan dari budaya sosial yang kurang menghargai nilai kejujuran. Uang palsu bukan hanya merugikan dari segi ekonomi, tetapi juga menunjukkan adanya krisis moral di kalangan individu yang terlibat. Mata uang sosial, konsep alternatif dalam ekonomi. Dalam kajian Ramlan, ia juga menyoroti konsep mata uang sosial sebagai alternatif untuk mengurangi dampak dari peredaran uang palsu. Mata uang sosial adalah bentuk alat tukar yang tidak berbentuk fisik atau uang kertas, melainkan berupa nilai-nilai sosial yang dapat dipertukarkan antar individu dalam suatu komunitas. Dalam konteks UIN, mata uang sosial ini bisa berupa kerjasama antar mahasiswa, pertukaran pengetahuan, atau bahkan bantuan sosial antar sesama. Mata uang sosial ini diyakini dapat mengurangi ketergantungan pada sistem ekonomi konvensional yang rentan terhadap pemalsuan. Dengan memperkuat jaringan sosial dan solidaritas antar anggota masyarakat, uang palsu dapat diminimalisir karena peranannya sebagai alat tukar berkurang. Di samping itu, mata uang sosial juga memperkenalkan konsep ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Dampak sosial dan ekonomi. Ramlan menegaskan bahwa peredaran uang palsu memiliki dampak besar tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga pada aspek sosial. Secara ekonomi, peredaran uang palsu menyebabkan inflasi, merugikan pedagang, dan merusak sistem transaksi yang ada. Di sisi lain, dampak sosialnya lebih jauh lagi, yakni mempengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, dalam memandang nilai kejujuran dan integritas. Dalam konteks ini, peredaran uang palsu juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan dan sistem ekonomi secara keseluruhan. Dengan adanya mata uang sosial sebagai alternatif, Ramlan berpendapat bahwa masyarakat akan lebih memahami pentingnya nilai-nilai sosial dalam sistem ekonomi. Mata uang sosial ini memberikan ruang bagi setiap individu untuk saling membantu dan bekerja sama, bukan hanya berfokus pada keuntungan materi. Kesimpulan. Kasus uang palsu di UIN menjadi pengingat penting tentang bagaimana kerentanannya sistem ekonomi dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kajian Ramlan mengenai mata uang sosial memberikan gambaran tentang bagaimana alternatif berbasis nilai sosial dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang lebih luas. Masyarakat perlu lebih mengedepankan prinsip kejujuran dan kerjasama untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan mata uang sosial, diharapkan generasi muda dapat lebih memahami pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam membangun ekonomi yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.